Pergi kuliah di sekarang, kampus kuning kian berwarna. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum hadirin semua. Dewan juri yang kami hormati, serta rekan-rekan panitia dan peserta Sepsion tahun 2022 yang berbahagia. Kami, tim Dora, Doa Orang Tua Universitas Negeri Semarang, siap berkontribusi untuk memajukan Indonesia. Kondisi wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau menyebabkan Indonesia memiliki tingkat mobilisasi yang tinggi. Pesawat udara menjadi jenis transportasi yang sering digunakan untuk menjangkau daerah yang aksesnya sulit melalui jalur darat. Sehingga bahan bakar aftur menjadi salah satu bahan bakar primadona yang banyak dikonsumsi di Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, konsumsi aftur di Indonesia tercatat 2,03 juta kiloliter pada 2021. Tingkat konsumsi ini terlihat mengalami penurunan 26,7% dari tahun 2020 yaitu 2,77 juta kiloliter. Padahal konsumsi aftur pada periode tahun 2017 hingga 2019 tercatat konsisten dalam kisaran 5 juta kiloliter tiap tahunnya. Penurunan konsumsi di Indonesia diperkirakan akibat adanya pandemi COVID-19 yang melanda sehingga mempersempit mobilisasi masyarakat. Konsumsi aftur pada 2022 diperkirakan meningkat karena pemerintah telah melakukan pelonggaran pembatasan mobilisasi masyarakat. Demi menunjang SDGs nomor 7 yaitu energi bersih dan terjangkau, maka diperlukan adanya inovasi untuk mencapai energi bersih dan terjangkau. Oleh karena itu, kami tim Dora, Doa Orang Tua melakukan inovasi pembuatan bioaftur dengan limbah cair tahu sebagai media kultivasi nanochloropsis. Pemanfaatan limbah cair tahu sebagai media kultivasi karena limbah cair tahu masih memiliki nutrisi yang dapat dimanfaatkan. Yang kedua, murah dan melimpah di Indonesia. Dan yang ketiga, dapat mencemari lingkungan bila tidak diolah. Sedangkan pemilihan mikroalga nanochloropsis sebagai bahan pembuatan bioaftur dikarenakan pertama, kandungan lipid yang tinggi, kedua, mudah dikembangbiakan, ketiga, dapat menurunkan COD pada air, dan yang terakhir, bukan bahan pangan sehingga tidak bersaing dengan kebutuhan pangan. Dari permasalahan ini, kami berinovasi dan dengan bangga mempersembahkan Biofatur, Fuel for Aviation High Function Grade dengan pemanfaatan limbah cair tahu sebagai media kultivasi nanochloropsis. Berikut adalah metode pembuatan biofatur dengan pemanfaatan limbah cair tahu sebagai media kultivasi nanochloropsis. Tahap yang pertama, pengumpulan media kultivasi limbah cair tahu. Pengumpulan diperoleh dari sentra industri tahu yang telah dijadikan mitra agar limbah tidak dibuang dan mencemari lingkungan, namun ditabung dalam bak penampungan. Tahap yang kedua, kultivasi nanochloropsis pada medium limbah cair tahu. Kultivasi dilakukan di dalam reaktor bubble column. Sebelum dimasukkan ke dalam reaktor, limbah cair tahu dilakukan filtrasi untuk mengurangi jumlah total padatan. Bahan baku media yang berupa air laut dan limbah cair tahu disterilkan dengan cara dididihkan menggunakan tungku pemanas sebelum masuk ke reaktor. Tahap yang ketiga, modifikasi fisiologis. Untuk meningkatkan kandungan lipid mikroalga, diperlukan modifikasi fisiologis sel dengan metode cell stressing. Tahap yang keempat, ekstraksi lipid nanochloropsis. Ada dua tahap. Yang pertama, preparasi atau tahap persiapan nanochloropsis. Tahap yang kedua, ekstraksi tekanan osmotik dengan menggunakan larutan NaCl. Tahap berikutnya yaitu analisa kandungan minyak. Tahap ini dilakukan untuk menghitung rendemen minyak atau lipid yang didapatkan setelah tahap ekstraksi. Tahap yang keenam, cracking thermal. Tahapan penting biofatur adalah cracking thermal, yakni pemecahan hidrokarbon kompleks atau karbon lebih dari 16 menjadi hidrokarbon sederhana dengan jumlah karbon di bawah 16. Suhu dan waktu cracking dapat ditingkatkan dengan menggunakan bantuan katalis. Tahap yang terakhir yaitu fraksinasi. Setelah tahapan cracking, proses selanjutnya yaitu fraksinasi. Proses fraksinasi biofatur terjadi pada suhu 70 sampai 250 derajat Celcius untuk kemudian biofatur yang telah sesuai dengan spesifikasi atau memiliki kemiripan dengan biofatur dikumpulkan. Pengaruh media kultivasi menggunakan limbah cair tahu. Pada penelitian yang kami peroleh menggunakan variasi persentase media kultivasi ditambahkan ke media utama yakni air laut dengan variasi penambahan sebesar 20, 40, 60, 80, dan 100% berpengaruh pada nilai optical density, jumlah sel, dan biomassa nanochloropsis.
didapatkan persentase terbaik, yakni penambahan limbah cair tahu sebanyak 20% dengan tren kenaikan nilai optical density, jumlah sel, dan biomasa pada akhir kultivasi, yakni selama 10 hari. Hasil modifikasi fisiologis nanokloropsis. Gambar A merupakan sel sebelum mengalami modifikasi fisiologis, dan gambar B merupakan gambar sel setelah mengalami modifikasi. Dapat teramati bahwa lipid, yakni ditandai dengan warna kuning, lebih banyak pada gambar B atau setelah modifikasi fisiologis. Komposisi lipid yang dihasilkan. Pada tabel terlihat bahwa jenis senyawa lipid yang dominan ditemukan pada nanokloropsis adalah senyawa lipid dengan ikatan karbon lebih dari 16 dengan komposisi sebanyak 81,63%, yang berarti senyawa lipid yang berasal dari nanokloropsis layak untuk dilanjutkan pada tahap pembuatan biofatur selanjutnya. Berikut merupakan potensi ekonomi biofatur dari nanokloropsis dengan media kultivasi limbah cair tahu. Menurut kajian ekonomi yang kami dapatkan dengan metode pengumpulan literatur jurnal dan laporan dari berbagai sumber, didapatkan persamaan hubungan harga minyak mentah fosil dunia terhadap harga minyak alga seperti di atas. Dengan memasukkan harga minyak mentah fosil dunia saat ini, didapatkan biaya produksi minyak alga yang lebih tinggi. Namun, menurut literatur yang kami dapatkan pula, pemanfaatan limbah sebagai media kultivasi dapat menurunkan biaya produksi mencapai 31% dari media non-limbah. Hal itu berarti harga produksi minyak alga termasuk biofatur lebih rendah dari harga minyak fosil dunia. Dengan berlandaskan kajian di atas, maka biofatur layak untuk dikembangkan sebagai energi bersih di Indonesia. Sekian presentasi dari tim Dora, doa orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.